Lalu arti sampai seorang murid itu bagaimana? Arti wasil ilallah itu bagaimana? Wasilnya seorang salik ilallah, dia dalam rangka mencapai takhalli tahalli tajalli, pembersihan kolbu. Setelah bersih kolbunya, dihiasi kolbunya tadi dengan tahalli, dengan sifat-sifat mahmudah. Takhalli itu dibersihkan daripada sifat madmumah dengan la ilaha illallah, daripada tarbiyah syekh. Bimbingan syekh itu tadi apa? Mau zikir harian, mau khotaman, mau manakiban, itu semuanya adalah untuk takhalli, pembersihan. Pada bulan Safar kemarin kita mendapat amaliyah khusus daripada Syekh Mursyid, yaitu melaksanakan sholat lidaf'il bala pada Rabu terakhir bulan Safar. Dan sekadar kami mengingatkan kepada para ikhwan wal akhwat, apapun yang menjadi tuntunan perintah daripada Syekh Mursyid, jangan ada dalam hati para murid sedikit pun untuk tidak menerima daripada tuntunannya. Mungkin karena keilmuan yang kita miliki, lalu kita ingin meneliti benar tidak ada sholat seperti itu, atau ada sholat misalnya nisfu Sya'ban dan sebagainya, benar tidak ada sholat seperti itu. Ini akan membahayakan bagi seorang yang mengikuti tuntunan tarbiyah daripada seorang syekh. Jadi apapun yang menjadi perintah mursyid, jangan ada sedikit pun keraguan di dalam hati kita untuk mengikuti tuntunan seorang mursyid tersebut. Maka dan apapun yang menjadi tuntunan perintah daripada Syekh Mursyid, itu di dalamnya pasti ada unsur nilai-nilai positif di dalam pembinaan spiritual para murid. Jadi Abah memerintahkan kita untuk melaksanakan sholat lidaf'il bala. Loh, kenapa kok bacaannya seperti itu? Maka lidaf'il bala setelah Isya bacaannya seperti ini, lidaf'il bala setelah sebelum subuh seperti ini, lidaf'il bala nanti Rabu terakhir bulan Safar kok seperti ini. Kenapa nama sholatnya sama tetapi surah yang dibaca kok berbeda? Tidak boleh dalam hati seorang murid untuk mengkritik apa yang menjadi ijtihad daripada Syekh Mursyid. Jangan mengadu ilmu kita dengan ilmu guru. Walaupun kita ini alim 1000 kitab, walaupun kita menguasai seluruh disiplin ilmu Islam, ketika kita mengikuti tuntunan seorang syekh, lepas semua jubah kebesaran syar'iyah lahiriah. Biar seorang syekh memakaikan, meleburkan diri kita di dalam ilmunya syekh. Sudah, sami'na wa ata'na ya syekh. Ketika seperti ini baca sami'na wa ata'na ya syekh, engkau perintahkan ini sami'na wa ata'na ya syekh, itu namanya orang ingin berguru. Kita disuruh setiap habis sholat zikir, setelah nanti seminggu sekali khataman, sebulan sekali manakiban. Ini perintah syekh. Seperti yang kita lakukan saat ini perintah syekh. Jangan disamakan manakib kita setelah ditalqin dengan manakib kita sebelum bertalqin. Manakib setelah ditalqin kita itba kepada mursyid melaksanakan ini. Ketika ada nikmat atau tidak ada nikmat, ketika qabul hajat atau tidak qabul hajat, kita melaksanakan semata-mata itba kepada syekh.
Mungkin dulu kita sebelum kita ditalqin, kita melaksanakan manakib mungkin karena ada qabul hajat. Mungkin ibu-ibu sering berkata, kalau anakku nanti lulus kuliah, maka aku akan baca manakib. Ketika anaknya lulus, lalu dia membaca manakib. Pertanyaannya, seandainya anaknya tidak lulus, kira-kira membaca manakib enggak? Kan seperti itu kan. Kalau kita mau lulus anaknya, tidak lulus anaknya, mau dapat nikmat, tidak dapat nikmat, sebulan sekali, ya tetap manakib. Jadi jangan disamakan. Kedudukannya sudah berbeda. Zikir kita dulu ditalqin dengan zikir setelah ditalqin itu kedudukannya sudah berbeda. Amaliyah setelah kita mendapat talqin minasyekh itu seluruhnya amalan itu sudah berbeda, sangat jauh dengan amalan yang sebelum kita mendapat talqin minasyekh. Ini jangan dianggap enteng para ikhwan wal akhwat. Jangan sampean kira sama, zikirnya sama, la ilaha illallah. Kalimatnya sama tapi kualitasnya berbeda. Di mana membedakan semua itu? Allah berfirman dalam Al-Qur'an, hal yastawil alim wal jahil, hal yastawil a'ma wal basir, hal yastawiz zulmat wan nur. Kata Allah, sama tidak orang yang alim dengan yang tidak punya pengetahuan, orang yang memiliki satu pengetahuan dengan yang tidak. Ini berzikir punya pengetahuan yang dituntun dibimbing seolah seorang ahli tentang masalah itu, dengan orang yang tidak punya pengetahuan, maka nilainya sudah jauh berbeda. Ini mewiridkan karena ada tujuan-tujuan duniawi, yang ini wiritannya sama istighosah tapi tidak ada tujuan duniawi murni ilahi anta maksudi. Ini sudah jauh perbedaannya. Jadi jangan sampai kita samakan, ini sama saja bacaannya sama, semua sama. Apa sih istimewanya? Sangat besar istimewanya ketika kita mendapat tarbiyah minasyekh. Nah maka para ikhwan wal akhwat, manakiban bagi para ikhwan, khataman bagi para ikhwan, dan terus juga amalan harian bagi para ikhwan, itu hukumnya adalah wajib menurut pandangan tasawuf. Hati-hati. Ini ada yang pernah ngeritik, masa berzikir la ilaha illallah setelah sholat wajib? Ada yang ngeritik, tapi dia kurang mengkaji, kurang mendalami. Wajib menurut pandangan syar'i apa wajib menurut pandangan sufi? Kalau wajib menurut syar'i ketika tidak dilakukan berarti haram. Muqabbalah bil wajib adalah haram, itu menurut syar'i. Tapi kita wajib ini menurut sufi. Wajib di dalam melaksanakan semua amaliyah itu adalah dalam rangka itba' minasyekh wattabi' sabila man anaba ilaihi. Itu perintah Allah. Itu di dalam wattabi' sabila man anaba ilaihi. Itba' itu artinya perintah dari Allah untuk mengikuti orang yang telah kembali kepada Allah. Nah maka mengikuti ini dengan tarbiyah minasyekh, bukan ngikuti gaya jalannya, bukan ngikuti cara berpakaiannya. Kalau gurunya pakai sorban seperti ini dia ikut. Apa yang menjadi tarbiyah daripada syekh itu dilakukan oleh orang yang menginginkan bimbingan daripada syekh itu, maka dinamakan dia itba' minasyekh. Jadi kita mungkin banyak salah paham ya. Dikira itba' itu mengikuti gaya jalannya, mengikuti cara berpakaiannya, mengikuti gaya dia berbicara. Mengikuti itu yang benar adalah apa yang menjadi tarbiyah tuntunannya, maka diamalkan oleh para murid-muridnya. Nah maka kita para ikhwan jangan dianggap enteng ini. Lalu seandainya para murid itu dia tidak mengamalkan apa yang menjadi tarbiyah daripada syekhnya, lalu apa dia berdosa? Kalau menurut pandangan sufi dia tidak berdosa, cuma dia hukumnya bat'ut tariq,
terhambat di dalam perjalanannya. Karena orang yang telah mengambil tuntunan daripada seorang syekh mursyid beriah, mereka bergelar orang yang mengambil tuntunan daripada syekh mursyid, siapapun dia yang telah mendapat hidayah menerima talqin minasy-syekh, maka dia semuanya bergelar salik ilallah. Jadi ini semua kita bergelar salik sebenarnya. Apa itu salik kan? Salik menurut bahasa artinya orang yang telah berjalan. Walaupun kita ini serba kekurangan, tapi kita berjalan bukan asal jalan. Berjalan dituntun, ditunjuki, dituntun. Kalau hanya ditunjuki tidak dituntun, kira-kira sempurna ada dalam perjalanan itu, Pak? Nyasar bisa. Misalnya, Pak, tolong kasih tahu saya, sampean kan sudah mondar-mandir ke Mekah, tolong informasikan atau tunjuki jalan saya untuk saya bisa sampai ke Mekah. Kira-kira berani enggak Pak berangkat sendiri? Masih was-was, khawatir, cemas, walaupun ilmu pengetahuan sudah kita diberikan oleh orang yang sudah fakar tentang masalah mondar-mandir Mekah itu tadi. Tapi kalau dituntun, kira-kira walaupun kita tidak mengerti apa-apa, kalau dituntun kira-kira kita ada ketenangan, tidak ada cemas dalam perjalanan, kira-kira cemas apa enggak? Kan pasti kita merasa tenang, alhamdulillah. Kita tidur, dibangunin, Pak ayo jalan lagi. Setelah sampai ke satu tempat, belum Pak, masih jauh lagi. Kita merasa nikmat. Nah maka ini anugerah, satu nikmat yang besar ketika orang itu bertemu dengan seorang syekh. Nah maka secara otomatis kita semua orang yang mengambil talqinud dzikri minasy-syekh, dia secara otomatis bergelar salik ilallah. Nah ketika si salik ini tidak mengikuti tarbiyah daripada syekhnya, artinya tidak mengamalkan, maka dia terhambat di dalam perjalanannya. Yang sebenarnya dia di dalam perjalanan itu sampai dalam waktu 5 tahun, 10 tahun, ternyata karena dia tidak mengamalkan hari ini, besok mengamalkan, hari ini tidak, besok mengamalkan, hari ini tidak, maka mungkin perjalanannya jadi 20 tahun. Nah ini pun perlu proses tidak? Lalu arti sampai seorang murid itu bagaimana? Arti wasil ilallah itu bagaimana? Wasilnya seorang salik ilallah, dia dalam rangka mencapai takhalli tahalli tajalli, pembersihan kolbu. Setelah bersih kolbunya, dihiasi kolbunya tadi dengan tahalli, dengan sifat-sifat mahmudah. Takhalli itu dibersihkan daripada sifat madmumah dengan la ilaha illallah, daripada tarbiyah syekh. Bimbingan syekh itu tadi apa? Mau zikir harian, mau khataman, mau manakiban, itu semuanya adalah untuk takhalli, pembersihan. Tapi sekali lagi, mengikuti tuntunan syekh hati-hati, jangan ada tujuan apapun. Jangan ada tujuan apapun, baik itu zikir harian, baik itu khotaman, baik itu manakiban. Pak banyakin khotaman tam nanti sampean bisa kaya. Hati-hati. Nanti ngamalkan khotaman tam supaya jadi kaya. Ini supayanya ini Allah yang dari itu. Ini sudah melenceng dari asas thariqah. Pak sampean baca wiridnya ini Allah qadil hajatnya 1000 kali supaya kabul terus hajat sampean. Jadi kuat ngewiritin qadil hajat. Sampai pegel pinggangnya kuat Pak, karena dia yakin ini akan kabul terus hajatnya. Tujuannya ke Allah apakah hajat Pak? Allah dari itu. Tidak membentuk akhlak. Karena tasawuf thariqah itu at-tasawuf huwal akhlak. Tasawuf itu murni akhlak. Tawadhu,
ridho, syukur, ikhlas, sabar, qanaah, tidak hubbul madah, tidak hubbul jah, tidak suka dipuji, tidak suka dapat pangkat di hadapan manusia. Itulah akhlak, itulah tasawuf. Nah, ketika orang bertasawuf tapi tidak sesuai dengan kriteria tasawuf, ini bisa dipermasalahkan amaliyah yang dilakukannya. Syekhnya tidak masalah, yang mengikuti tuntunan syekhnya ini melenceng daripada apa yang menjadi ketentuan asas daripada thariqah yang dibimbing oleh syekh. Nah, maka apapun yang kita lakukan, kita kembali kepada ilahi anta maksudi wa ridhaka, ya Allah. Saya zikir harian, 1 hari 2.000, 3.000, 5.000, hanya mengharapkan keridhaan, ya Allah. Saya khataman terus baca ini banyak sampai 40-50 kali, hanya mengharapkan ridha, ya Allah, bukan mengharapkan pujian, sanjungan, qabul hajat dan sebagainya. Kalau ditujukan seperti itu, atau orang yang sakit zikir banyak supaya ngusir jin dalam dirinya, akhirnya zikirnya jadi kesaktian, adu sakti dengan jin. Kalau sudah adu sakti jadi thariqat, apa jadi hijab? Melenceng sedikit aja niat sampean jadi hijab itu. Makanya Abah itu, para mursyid itu adalah para wali, itu orang yang jenius, karena mereka melalui tuntunan kolbunya dari Allah langsung. Bagaimana ini supaya selamat? Luruskan niat semua murid-muridnya. Ilahi, coba lihat ya, sebelum kita zikir zahar, ilahi anta maksudi. Apa rahasianya itu? Karena zikir zahar itu kalimat yang paling agung di bumi, sebagai saiful muridin liqatli a'da'ihim minal jinni wal ins. Itu senjata yang luar biasa. Ketika kita jihad akbar, kalau jihad akbarnya melenceng niatnya, ya rusak jihadnya. Kita zikir itu hukumnya jihad akbar, jihad yang besar. Karena a'da ukana sukallati baina dan baika. Musuh besar kita adalah nafsu yang berada di antara dua lambung kita. Ini jihad akbar. La ilaha illallah. Ini jihad ini. Nah, ketika jihad akbar yang kita lakukan tapi niatnya melenceng, maka jihadnya ini tidak bernilai apa-apa di sisi Allah. Kalau sudah tidak bernilai apa-apa, dia hanya zikir fadilah, bukan menjadi zikir tazkiyah. Ini hati-hati, perlu kita pahami semua ini. Bukan hanya menerima talqin tapi tidak memahami ketentuan-ketentuan di dalam kita mengikuti tuntunan daripada syekh yang memberikan talqinul zikri itu. Apa yang dari Abah itu udah luar biasa, kalau kita kaji dari segala sisi sempurna. Ketika seorang melenceng daripada ketentuannya, ya sudah rusak. Sampean zikir la ilaha illallah, niatnya itu tadi rusak sudah. Apalagi merubah apa yang menjadi ijtihadnya, apa yang menjadi ketentuan daripada syekh itu. Nah, ini Masya Allah. Jadi akhirnya kalau sudah tidak sudah melenceng. Kalau sudah melenceng, dia tidak membentuk akhlak. Zikirnya hanya zikir fadilah, walaupun berlambang suryalaya dengan gaya metode qadiriyah. Tapi tujuannya di dalam mengamalkan sudah melenceng. Tidak diluruskan dengan ilahi anta maksud tiada tujuan yang lain. Dosa. Zikir amaliyahnya hanya zikir hasanah, zikir fadilah, hasil pahala hasil, tapi dia tidak tazkiyah, tidak takhalli, tidak mampu membersihkan qalbu yang wajib untuk dibersihkan. Jangan dianggap enteng urusan hati ini. Yang selamat nanti ketika kita kembali kepada Allah orang yang mana? Yang banyak amalnya
Yang banyak kawannya, yang banyak jamaahnya, atau yang banyak istrinya? Yang salin. Hah? Ibu-ibu? Kalau yang banyak istrinya saya nambah 2 lagi, atau 3. Mohon maaf bercanda. Demo. Orang Jawa congono. Itu zikir tazkiyah, pembersihan. Jadi bersih kolbu dengan benar-benar sesuai ilahi anda maksud. Kalau anda bisa khotaman tidak menjadikan tazkiyah. Ini tazkiyah semua ini. Manakiban ini tazkiyah, khotaman tazkiyah, zikir zahar tazkiyah, pembersihan takhalli tadi. Nah kalau sudah bersih, maka nanti dihiasi dengan tahalli, dihiasi dengan akhlak yang baik. Asalnya dia suka marah, sekarang dia malu kalau dia marah. Asalnya dia seperti ini, suka seperti ini, sekarang udah malu kalau dia melakukan seperti itu. Itu sudah amal zikir yang tazkiyah tadi sudah memproses di dalam kolbunya. Ini perlu kita perhatikan sama-sama bapak-bapak, ibu-ibu. Ayo kita kembali. Ketika setiap amal yang kita lakukan, kita lihat kepada kolbu, ke dalam diri kita. Sudah ilahi anta maksudi, apa ada tujuan yang lain? Oh saya khotaman, ada tujuan ini, lekas astagfirullahaladzim. Ya Allah saya mengakukan ini mengharapkan ridho. Ya Allah saya melaksanakan manakiban ini mengharapkan ridho-Mu, tidak meminta supaya ini dan itu dan sebagainya. Makanya kan kita sering pernah dengar banyak orang yang datang kepada apa bahasanya, mungkin yang sepuh-sepuh sudah tahu ini kata Abah, banyak yang datang ke sini tapi sedikit yang benar-benar menginginkan bimbingan daripada Syekh. Ada yang datang karena banyak masalah, ada yang datang utangnya belum bisa bayar, ada yang datang bisnisnya macet dan sebagainya. Nah ini perlu kita luruskan lagi.